Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang askep lansia dengan perubahan fisiologis dengan dosen pengampu Nurse Mega Lumingkewas, Eskep MKes. Anemia bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif dan juga merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma, dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lainnya. Lansia mengalami perubahan dalam kehidupannya sehingga menimbulkan beberapa masalah. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu masalah fisik atau fisiologis. Masalah yang dihadapi oleh lansia adalah fisik yang melemah, sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat, indera penglihatan yang mulai kabur, indera pendengaran yang mulai berkurang, serta daya tahan tubuh yang menurun sehingga sering sakit. Pendekatan perawatan fisik pada lansia. Perawatan pada lansia juga dapat dilakukan dengan pendekatan fisik melalui perhatian terhadap kesehatan, kebutuhan, kejadian yang dialami oleh klien lansia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih dapat dicapai dan dikembangkan, dan penyakit yang dapat dicegah atau progresivitas penyakitnya. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada lansia, yang pertama, sistem indera pendengaran, pada sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem pencernaan dan metabolisme, sistem perkemihan, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Konsep asuhan keperawatan yang pertama, pengkajian keperawatan pada lansia adalah suatu tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dengan maksud menegaskan suatu situasi penyakit, diagnosis masalah, dan penetapan kekuatan dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Data yang dikumpulkan mencakup data subjektif, objektif, meliputi data biologis, psikologis, sosial, spiritual, data yang berhubungan dengan masalah lansia, serta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan masalah kesehatan lansia. Lanjutan pengkajian, perubahan fisik, pengumpulan data dengan wawancara yang mencakup pandangan lanjut usia tentang kesehatan, kegiatan yang mampu dilakukan lansia, kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri, kekuatan fisik lanjut usia, otot sendi, penglihatan dan pendengaran, kebiasaan makan minum istirahat tidur BAB BAK, kebiasaan gerak badan olahraga atau senam lansia, perubahan fungsi tubuh yang dirasakan sangat bermakna, kebiasaan lansia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat. Selanjutnya ada pengumpulan data dengan pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama pengkajian sistem persyarafan yang melingkupi kesimetrisan raut wajah, tingkat kesadaran, adanya perubahan-perubahan dari otak, kebanyakan mempunyai daya ingat yang menurun atau melemah. Pengkajian berikut, pengkajian mata, melingkupi pergerakan mata, kejelasan melihat, dan ada tidaknya katarak. Berikutnya pupil, yaitu melingkupi kesamaan, dilatasi, ketajaman penglihatan menurun karena proses penuaan. Pengkajian yang berikut, ketajaman pendengaran, melingkupi apakah menggunakan alat bantu dengar, tinnitus, serumen telinga bagian luar. Kalau ada serumen, jangan dibersihkan. Apakah ada rasa sakit atau nyeri di telinga? Pengkajian berikut adalah pengkajian sistem kardiovaskuler, yaitu melingkupi sirkulasi perifer atau warna dan kehangatan, auskultasi denyut nadi apikal, periksa adanya pembengkakan vena jugularis, apakah ada keluhan pusing, dan apakah ada edema. Selanjutnya, pengkajian gastrointestinal yang mengkaji status gizi, melingkupi pemasukan diet, anoreksia, mual, muntah, kesulitan mengunyah dan menelan, mengkaji keadaan gigi, rahang, dan rongga mulut, auskultasi bising usus, palpasi apakah perut kembung, ada pelebaran kolon, apakah ada konstipasi atau sembelit, diare, dan inkontinensia alfi. Selanjutnya, pengkajian genitourinarius, mengkaji warna dan bau urin, distensi kandung kemih, inkontinensia atau tidak dapat menahan buang air kecil, mengkaji frekuensi, tekanan, desakan, pemasukan dan pengeluaran cairan, mengkaji rasa sakit saat buang air kecil, kurang minat untuk melaksanakan hubungan seks, adanya kecacatan sosial yang mengarah ke aktivitas seksual. Selanjutnya ada pengkajian sistem kulit atau integumen. Mengkaji kulit yang melingkupi temperatur dan tingkat kelembapannya. Mengkaji keutuhan luka, luka terbuka, robekan, perubahan pigmen, adanya jaringan parut, keadaan kuku, keadaan rambut, apakah ada gangguan-gangguan umum lainnya. Selanjutnya ada pengkajian pada sistem muskuloskeletal, yaitu mengkaji kaku sendi, pengecilan otot, mengecilnya tendon, gerakan sendi yang tidak adekuat, bergerak dengan atau tanpa bantuan atau peralatan, keterbatasan gerak, kekuatan otot, kemampuan melangkah atau berjalan, serta kelumpuhan dan bungkuk. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan rasa nyaman,
yaitu nyeri akut. Yang kedua, gangguan integritas kulit, yaitu risiko kekurangan volume cairan. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan tubuh. Dan diagnosa yang terakhir adalah gangguan kebersihan diri. Intervensi pertama, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan gejala terkait penyakit, efek samping terkait terapi. Kriteria hasil pertama, status lingkungan yang nyaman. 2. Mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi atau mengurangi nyeri. 3. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 4. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Intervensi pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kedua, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 3. Pilih dan lakukan penanganan nyeri, baik farmakologi dan non-farmakologi. 4. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi. 5. Berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. 6. Tingkatkan istirahat. Intervensi kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan gangguan volume cairan, nutrisi tidak adekuat. Kriteria hasil pertama, integritas kulit yang baik bisa dipertahankan seperti sensasi, elastisitas, temperatur, hidrasi, dan pigmentasi. Kedua, perfusi jaringan baik. Ketiga, menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. Intervensi 1. Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. 2. Monitor kulit akan adanya kemerahan. Ketiga, monitor status nutrisi pasien. 4. Membersihkan, memantau, dan meningkatkan proses penyembuhan pada luka yang ditutup dengan jahitan, klip, atau strapless. 5. Monitor proses kesembuhan area insisi. 6. Monitor tanda dan gejala infeksi pada daerah insisi. 7. Bersihkan area sekitar jahitan atau staples menggunakan lidi kapas steril. 8. Ganti balutan pada interval waktu yang sesuai atau biarkan luka tetap terbuka atau tidak dibalut sesuai program. Intervensi ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang, faktor biologis, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, ketidakmampuan mencerna makanan. Kriteria hasil pertama, adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan. Kedua, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Keempat, tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Kelima, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Keenam, menunjukkan peningkatan fungsi pengecapan dari menelan. Intervensi pertama, monitor terjadinya penurunan berat badan. Kedua, monitor mual dan muntah. Ketiga, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori. Keempat, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Kelima, anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. Kelima, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Intervensi keempat, gangguan kebersihan diri. Penyebab kurangnya perawatan diri pada lansia adalah pertama, penurunan daya ingat. Kedua, kurangnya motivasi. Ketiga, kelemahan dan ketidakmampuan fisik. Berikut rencana tindakan untuk kebersihan diri, antara lain: pertama, bantu lansia untuk melakukan upaya kebersihan diri. Kedua, anjurkan lansia untuk menggunakan sabun lunak yang mengandung minyak atau berikan skin lotion. Ketiga, ingatkan lansia untuk membersihkan telinga dan mata. Keempat, membantu lansia untuk menggunting kuku. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih.